Oke, halo teman-teman. Eh, dari materi yang sebelumnya terkait pewarisan, kali ini kita akan berbicara terkait materi enkapsulasi ya. Apa itu enkapsulasi? Sebuah metode untuk mengatur komponen kelas dengan cara menyembunyikan alur keza dari kelas tersebut ya. Dengan kata lain, untuk melakukan pembatasan akses kepada properti dan metode, sehingga hanya properti dan metode tertentu saja yang bisa diakses dari luar kelas. Nah, enkapsulasi juga dapat dikenal dengan istilah information hiding ya. Intinya adalah ini sangat perlu, ini sangat penting. Karena kenapa demikian? Karena semua proses itu tidak bisa ditunjukkan secara menyeluruh ya. Ada proses-proses yang harus disembunyikan, ada proses-proses yang harus di publish atau dibuka aksesnya untuk bisa diakses. Kira-kira demikian. Itu baik itu dalam bentuk atribut, baik itu dalam bentuk metode ya. Jadi kita bisa tentukan sesuatu itu untuk bisa diakses secara umum atau tidak. Kira-kira demikian. Nah, sebagai contoh kasusnya, menyambung dari materi sebelumnya, kita langsung saja mengikuti contoh kasus yang sebelumnya untuk bisa diterapkan di materi kali ini. Oke, ini adalah contoh kasus dari materi sebelumnya. Nah, dari sini saya coba mau buat satu pola, yaitu saya mau menentukan jurusan dari sebuah mahasiswa ya. Jadi kalau mahasiswanya adalah kode jurusannya adalah 68, dia adalah mahasiswa SI satu sistem informasi. Kalau kode jurusannya adalah 67, maka dia masuknya adalah mahasiswa TI. Selain daripada itu akan tidak diketahui ya. Oke. Nah, acuannya kita adalah kita mengikuti contoh kasus dari materi sebelumnya ya. Oke, jadi di sini saya mau menentukan seorang mahasiswa itu dia adalah mahasiswa prodi SI atau bukan. Jadi di sini mungkin kita akan kembali lagi dengan materi PA yang awal sebelumnya di semester sebelumnya, yaitu materi khususnya materi percobangan ya. Oke. Nah, materi percabangan yang kita gunakan di sini adalah jika kondisinya adalah jika kodenya adalah 68, secara otomatis dia akan menentukan bahwa kali ini saya akan pakai pola enkapsulasi. Jadi kita akan callback ya, kita lakukan proses callback terhadap metode-metode yang ada ya, metode-metode yang ada. Nah, metode-metode yang nanti kita pakai di sini kemungkinan besar nanti akan saya buat dia dalam bentuk privat ya. Jadi mana yang sifatnya adalah public, mana yang sifatnya adalah privat, itu nanti sementara akan saya tentukan. Dari sini jika kodenya adalah 68 ya, jika kodenya adalah 68, maka saya akan memanggil sebuah metode yaitu namanya SI ya, metode privat yang namanya adalah SI. Nah, di sini prodi itu adalah metode public ya, sedangkan metode privatnya itu adalah SI dan mungkin satunya adalah TI ya.
Oke, sini saya akan bikin metode baru yang namanya SI ya. Tapi metode yang SI ini itu sifatnya adalah privat ya. Nah, karakter dari privat dan public di pemrograman Python itu, kalau jika kita gunakan underscore di awal ya, itu secara otomatis itu menjadi metode atau atribut yang bersifat privat ya. Jika tidak, berarti itu adalah public. Contoh kasusnya adalah prodi ya. Prodi adalah public, sedangkan SI itu adalah privat ya. Karakternya kita bisa lihat dari penggunaan underscore di sebelum nama metode ya. Oke, nah sekarang untuk kita coba lakukan pemanggilan pada kelas parentnya atau kelas dasar. Nah, di situ saya langsung tentukan oh ya, metode ini adalah prodi. Oke, saya langsung coba lakukan pemanggilan terhadap metode yang dimiliki oleh kelas parent atau kelas dasar. Oke, maka output yang kita dapatkan di sini adalah kira-kira seperti ini ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita melakukan pemanggilan terhadap ini kan tadi kita panggilnya adalah prodi ya, atau di situ saya artikan bahwa dia adalah metode public. Ya. Coba kita langsung lakukan pemanggilan terhadap metode privat. Nah, oh maaf ya, karena saya kembali lagi, contoh privat dan public itu berbedanya adalah kalau privat itu pasti akan menggunakan 2 underscore ya. Maaf, saya lupa 1 underscore, seharusnya 2 saya 2 underscore. Jadi kalau jadi di situ kita bisa lihat si SI, kalau kita mau langsung panggil metode SI yang bersifat privat, secara otomatis pasti akan ada error ya. Karena apa? Itu hanya bisa diakses di dalam kelas jurusan. Di luar daripada kelas jurusan itu sudah tidak bisa diakses ya. Ini kalau kita coba langsung pemanggilan ke kelas parent. Nah, kalau kita ini juga kita bisa langsung pemanggilan ke kelas child ya. Oke, saya langsung panggil metode prodi ya. Nah, ini adalah proses pemanggilan ya. Ini output dari proses pemanggilan kelas child ya, dari kelas child. Nah, itu kalau kita bicara masalah metode ya. Kalau kita bicara masalah metode. Nah, kalau atribut pun sama, kita bisa lakukan pemanggilan secara langsung ya. Karena atribut yang kita miliki tadi itu semuanya masih bersifat public ya. Sorry.
Ya, semuanya masih bersifat public, jadi masih bisa kita dapatkan. Ya, nah itu bisa dikunci. Ya, saya bisa set sebuah atribut, yaitu atribut kode. Ya, yang mana kode tersebut itu sifatnya adalah privat. Label underscore. Oke, maka yang kita dapatkan adalah seperti ini, ya. Kira-kira seperti ini. Jadi saya sudah menentukan bahwa atribut kode itu adalah privat, jadi tidak bisa diakses lagi dari luar, ya. Nah, atribut-atribut itu semuanya juga bisa kita lakukan, ya, kita bisa terapkan proses enkapsulasi, yaitu privat, ya. Maka saya bisa simpulkan bahwa yang bisa terjadi dalam kelas ini adalah semua atribut itu bersifat privat dan hanya satu metode yang bersifat publik, ya, yaitu yang bersifat publik di sini yaitu metode prodi. Sedangkan metode-metode yang lain dan semua atribut yang kita punya itu bersifat privat, ya. Jadi kalau saya mau akses atribut atau metode yang bersifat publik, itu pasti secara otomatis pasti akan error karena tidak bisa diakses dari luar, hanya bisa diakses dari dalam kelas yang memiliki metode atau atribut yang bersifat privat di dalamnya, ya. Jadi sudah tidak bisa diakses dari luar, apapun caranya pasti tidak akan bisa. Oke. Kira-kira demikian materi kita tentang enkapsulasi. Sampai ketemu lagi di materi-materi yang akan saya sampaikan ke depan. Terima kasih.